Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini siang ding ya. Selamat siang untuk kelas 12 RPL dan 12 Busana. Pada kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin kita pelajari, di mana materi kemarin itu kita belajar mengenai diagram. Diagram kemarin terbagi menjadi 3, yaitu diagram lingkaran, kemudian ada diagram batang, dan diagram garis. Nah, untuk kali ini yang akan kita pelajari mengenai penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Nah, yang kita tahu yang selama ini kalian pelajari ketika SMP itu kan sudah ada tabelnya, jadi tabelnya sudah tersedia semuanya. Nah, untuk kali ini untuk pelajaran SMK itu kalian harus mencari terlebih dahulu. Jadi dari sebuah data yang disajikan kalian susun menjadi tabelnya. Nah, jadi rumusannya di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan jangkauan. Jangkauan sendiri dilambangkan huruf J, di mana itu X-max dikurangi X-min. Data yang tertinggi dikurangi data yang terendah. Nah, di mana data yang tertinggi itu adalah data utama terbesar, kemudian data minimal adalah data utama terkecil, datumnya. Kemudian menentukan banyak kelas itu dirumuskan dengan K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, N sendiri itu adalah ukuran data. Jadi kalian tetap harus ingat-ingat materi kelas 10 yaitu tentang logaritma. Tapi biasanya pada soal sudah dikasih keterangan bahwa nilai log ini itu sekian. Jadi kalian tidak perlu mencari secara manual nilai log tertentu. Kemudian untuk panjang kelas interval itu kita bisa rumuskan dengan J per K. P sama dengan J per K. Nah, untuk tepi kelasnya sendiri itu rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Ini nanti belum kita bahas, yang ini yang terakhir. Nah misalnya ini kita punya data ya, Bunda Siti punya data ada 40 siswa. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, langkah pertamanya bagaimana? Langkah pertamanya kita mencari data yang terbesar dan data yang terkecil. Oke, kita tarik data yang terbesar. X-max-nya. X-max-nya kita punya di sini. Oke, X-max-nya berarti kita lihat di sini dari kolom baris yang pertama, nilai yang tertinggi itu 90. Berarti kita pegang dulu 90. Kemudian di baris yang kedua tidak ada yang lebih 90. Di baris yang ketiga kita punya 92. Berarti kita pegang 92. Kemudian di baris yang keempat itu tidak ada yang lebih 92. Kemudian di baris yang kelima itu tidak ada yang lebih 92. Berarti X-max-nya adalah 92 atau nilai yang terbesar itu adalah 92. Kemudian kita cari nilai X-min. X-min-nya berarti nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil sama caranya dengan tadi. Pada baris yang pertama kita ada 38. Kemudian pada baris yang kedua itu tidak ada yang lebih kecil dari 38. Pada baris yang ketiga itu juga tidak ada yang lebih kecil dari 38. Kemudian pada baris yang keempat itu tidak ada yang lebih kecil dari 38. Sedangkan baris yang kelima juga tidak ada yang lebih kecil dari 38. Maka bisa kita simpulkan bahwa data yang terkecil itu adalah 38. Nah, sedangkan jangkauan sendiri itu adalah data yang terbesar kurangi data yang terkecil. 92 dikurangi 38. 92 dikurangi 38 itu berarti nilainya adalah 54. Jadi kita punya nilai jangkauan adalah 54. Kemudian kita cari banyak kelas. Banyak kelas itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Nah, log N sendiri itu berarti N-nya adalah 40. Kita tuliskan ulang. Oke, sebentar. 1 ditambah 3 log 3 log 40. Nah, dapat log 40 dari mana, Ibu?
kita bisa pakai kalkulator. Oke, bentar. Saya pakai kalkulator, bentar ya. Kalkulator, oke. Kalkulator bisa pada HP kalian, itu berarti nanti pada bagian saintifik. Jadi setiap kalkulator yang HP Android sekarang itu memiliki settingan adalah kalkulator biasa, kemudian ada kalkulator saintifik. Bentar, ini kalkulatornya belum muncul. Nah, ini sudah saintifik. Kita dapatnya log dari mana? Kita tuliskan di sini log 40. Log 40. Nah, log 40 nilainya adalah 1,602. Maka kita hitung di sini berarti nilainya 1 ditambah 3,3 dikali, kita pakai kali 1,602. Oke, kemudian berarti kita peroleh nilainya adalah 3,3 dikali 1,602. Kita pakai itu ya. Kita bersihkan. 1,602 kita kali dengan 3,3. Nilainya adalah 5,286. 5,286. Nah, ini berarti ketika kita jumlah hasilnya 6, kemudian 6,286. Kemudian setiap nilai koma itu adalah sisa kelas. Jadi kita untuk penggenapannya atau pembulatannya itu berdasarkan banyaknya langsung. Jadi di sini berarti banyak kelas yang kita hitung itu bukan 6, tapi kita naikkan ke atas, yaitu setara, bentar, lambang setara itu garis keriting ya. Lambang setara. Setara. Berarti ini dia setara dengan 7. Jadi banyak kelasnya itu adalah 7. Nah, kemudian untuk nyari panjang kelas tadi dari jangkauan dibagi dengan K atau banyak kelas. Berarti kita bisa dapat jangkauannya adalah 54, kemudian panjang kelas banyak kelasnya 7. Nah, 54 dibagi 7 itu nilainya adalah, kita bisa hitung 54 dibagi 7 adalah 7,71 atau setara dengan 8. Nah, berarti panjang kelasnya adalah 8, kemudian banyak kelasnya adalah 7. Oke, kemudian jangkauannya adalah 54. Kita lanjutkan untuk cara menghitung nilai. Nah, nilainya dimulai dari mana, Bu? Nilainya dimulai dari 38. 38 sampainya adalah ini panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu 8, berarti kita hitung. Panjang kelasnya kita hitung yang panjang kelas pertama. Kelas yang pertama berarti panjang kelasnya, panjang kelas itu berarti kan ada 38, sebanyak 8 ya, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti nambah 1 lagi, 8. Nah, berarti panjang kelasnya adalah 38 sampai 45. Kemudian kelas yang kedua berarti kita mulai dari
46 ya, berarti kelas yang kedua berarti panjang kelasnya 38, 41, 42, 43, 44, 45. Berarti dari 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Berarti 46 sampai 53. Kemudian untuk kelas yang ketiga berarti ini sebentar juga ya, maaf. Ini berarti banyak kelasnya kan 7. Kita bikin 7 kelas ini. Ini kelas yang pertama di sini. Oke, saya bikin lagi aja, tabel baru. Oke, bikin tabel baru. Ini kelasnya. Kelasnya ada 7, berarti di sini kelas yang pertama, kelas yang kedua, kemudian ini kelas yang ketiga, kemudian bawahnya lagi kelas yang keempat, kelas yang kelima, kelas yang keenam, dan kelas yang ketujuh. Jadi ada 7 kelas. Kemudian kelas yang ketiga, panjang kelasnya berarti dari 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Ini ada 8 ya. Berarti kita punya dari 54 sampai 61. Oke. Kemudian kelas yang keempat. Kelas yang keempat berarti kita mulai dari kelas yang keempat. Kelas keempat. Kelas keempat berarti kita mulai panjang kelasnya dari 62, kemudian 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Berarti dari 62 sampai 69. Oke. Kemudian kelas 5. Panjang kelasnya 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. 2 ke 4, 6 coba. Berarti 70 sampai 77. Kemudian kelas yang ke-6. Panjang kelasnya berarti kita mulai dari 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Berarti dari 78 sampai 85. Nah, kemudian kelas yang terakhir atau kelas yang ke-7 tadi yang tertinggi nilainya 92 ya. Tapi kita nanti tidak berhenti di 92. Kelas yang kedua berarti kelas yang terakhir kelas yang 7 berarti kita mulai dari 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Berarti kita mulai 86 sampai 93. Oke. Nah, kemudian untuk mengukur nilai tengah. Oke, kita lihat nilai tengah dari ini saja ya. Nilai tengah itu berarti kita ambil nilai yang berada di tengah-tengah. Nah, pada kasus ini kan ada berarti ada 8 ya panjang kelasnya. Nah, pada kasus ini kita lihat tengah-tengahnya di sebelah sini ya, tengahnya ini 3, tengah kiri 3, kemudian tengah kanan 3, nah kanan 3, berarti nilai tengah itu kita bisa peroleh dari 41 ditambah 42 kemudian dibagi 2. Berarti 83 kita bagi 2 nilainya adalah 41,5. Berarti untuk kelas yang pertama nilai tengahnya adalah 41,5. Kemudian kelas yang kedua berarti nilai tengahnya hampir sama. Oke, nilai tengahnya berarti 49 ditambah 50 dibagi 2 itu sama dengan 99 dibagi 2 atau setara dengan 49,5. Nah, dari ini kita bisa simpulkan nilai tengah jika dua bilangan genap ini adalah nilai yang pertama ditambah setengah ya. 41 tambah 42 hasilnya 41,5, 49 dan 50 hasilnya adalah 49,5. Nah, dari sini kita bisa langsung simpulkan untuk kelas yang ketiga sendiri
nilai tengahnya adalah ini 57 dan 58, berarti nilai tengahnya adalah 57,5. Kemudian kelas yang keempat itu 62 sampai 69, maka nilai tengahnya adalah 65,5. Kemudian kelas yang kelima antara 70 sampai 77, nilai tengahnya adalah 73 dan 74, berarti 73,5. Kemudian kelas yang keempat antara 81 dan 82, berarti 81,5. Kemudian kelas yang ketujuh, berarti nilainya adalah 89,5. Nah, kemudian setelah kita mencari ini, kita mencari turus. Turus bukan yang nyanyi lagu itu ya. Itu turus. Nah, turus itu didapat dari sini, data ini. Pada ini 38 sampai 45, kita lihat pada yang nilainya 38 sampai 45. Pada baris yang pertama, yang ada range 38 sampai 45. Ini ya, 38. Pada yang baris pertama ada 138. Maka kita tulis di sini 1. Kemudian pada baris yang kedua 38 sampai 45, oh ada lagi di sini. Ya. Warnanya kita bedakan. Ada 2. Kemudian baris yang ketiga 38 sampai 45 tidak ada. Baris yang keempat tidak ada. Baris yang kelima tidak ada. Berarti ada 2. Kemudian 46 sampai 53. 46 sampai 53. Kita lihat pada baris yang pertama 46 sampai 53. 46 berarti kita pilih warnanya hijau. 46 ada 1. 46 sampai 53. Terus ini satu lagi baris yang kedua 2. Baris yang ketiga 46 sampai 53. Oh ada 2 warna hijau ya. Oke. Berarti 1 2. Kemudian untuk baris yang ketiga, untuk baris yang keempat 46 sampai 53 ini ada 1. Oke, ada 1. Nah, ini harusnya yang coret ini ya, tapi karena kita pakai gini aja. 4, hasilnya 44. Kemudian 46 sampai 53. Yang baris yang terakhir ada 2. 1 2. Nah, 1 2. Kita hitung ini ada 4 dan 3 berarti ada 7. Kemudian untuk baris yang ketiga 54 sampai 61 kita cari 54 sampai 61. Di baris yang pertama ada 1, kita warnai biru. Berarti baris yang pertama ada 1. Kemudian baris yang kedua 54 sampai 61. Baris yang kedua 1. Oke, 2. Baris yang kedua ada 2. Baris yang ketiga ada 1, 2, 1, 2. Kemudian baris yang keempat. Oh, ini tadi kelewat ya. Ini 48 harusnya yang warna hijau. Berarti kita tambah yang 48. Baris yang keempat 54 sampai 61. Ini warna biru. Ada 1, 2. Kemudian yang di sini
Oke. Ada 8. Kemudian yang keempat 62 sampai 69, kita 62 sampai 69. Kelas yang pertama baris yang pertama ini ada 1 62 sampai 69, 2 ada 2. Baris yang kedua ndak ada, baris yang kedua ada 62 tadi. 1 2. Baris ini tadi 2. Baris yang ketiga ada 1. Baris yang keempat ada, baris yang kedua ada 1, baris yang ketiga ada 1, baris yang keempat ada 1, 4, 9. Kemudian baris yang terakhir, baris yang kelima ada 2. 4 tambah 3, 7. Kemudian pada kelas yang kelima 70 sampai 77. Kita lihat baris yang pertama ada 1 sampai 70 sampai 77. 1 kita tulis ini 1. Kemudian baris yang kedua ada enggak? 70 sampai 77 ada 1. Kemudian baris yang ketiga ada 1. Kita tulis di sini 1. Kemudian baris yang keempat itu ada 1. Kemudian baris yang kelima itu ada 1. Oke. 5. Kemudian kelas yang ke-6. Nilainya adalah 78 sampai 85. 78 sampai 85 ini berarti ada 1. 8 sampai 85 ada 1. Kemudian ini baris yang kedua ada 2. 85 ada 2. Kemudian baris yang ketiga ada 2. Baris yang terakhir ada 2 juga. Berarti totalnya 7. Kemudian yang terakhir yang belum terwarnai 86 sampai 93 ada 3, 1, 2, 3. Berarti nilainya 1, 2, 3 yaitu 3. Oke. Sekarang kita jumlah nilainya 2 tambah 8, 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 7, 25. 25 tambah 5, 30. 37, 40. Nilainya genap. Kalau ini ketemu 40 berarti jawaban kalian betul. Oke, semoga penjelasan dari Bunda Siti bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.